yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati para asatid, ustazah di Perumahan Gerai Haidar Asri, terlebih di lingkungan RT 03. Yang saya hormati Bapak Ustaz Slamet Aryadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Jannah, dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristiqomah membimbing kita ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ustadz Romani dan Bapak Ustadz yang lain yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa sebelum satu persatu dan tidak mengurangi rasa takdim kami dan hormat kami, yang sama-sama kita tunggu ma'idah hasanah serta doanya. Yang saya hormati aparatur pemerintah dari Bapak RW yang diwakili oleh Bapak Bendara, Bapak Gunardi, Bapak RT dari RT 03, RT 04, RT 02. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beristiqomah membangun di Perumahan Gerai Haidar Asri. Dan saya hormati sesepuh tokoh agama di lingkungan RT 03, ada Pak Deso, ada Pak Haji, ada Pak Timur Gito dan bapak-bapak yang lain, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua kita di lingkungan RT 03. Yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga besar dari Bapak Doni Firdaus yang sedang berbahagia, baik yang dari Cikarang, yang dari kampung, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik adroh, jamaah walimatul safar yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini sama-sama kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini sama-sama Allah masih meridhoi kita, melangkahkan kaki kita untuk menghadiri undangan dari Bapak Doni Firdaus keluarga. Salawat serta salam tak lupa marilah kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini besok akan mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah rahmati Allah, pada malam hari ini kita diundang di kediaman dari Bapak Doni Firdaus. Bapak Doni Firdaus mohon doa keikhlasannya untuk mendoakan beliau sekeluarga yang insya Allah besok akan berangkat menunaikan ibadah umroh Lailatul Safar pada malam hari ini, yang insya Allah akan diberangkatkan 4 dari satu keluarga, yaitu bapak beliau, yaitu Bapak Sugeng Rahayu, Bapak Doni Firdaus, dan istrinya Ibu Afif Nurfaizah, dan putranya yaitu Ananda Ade Abian Fariski Firdaus. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan dalam melaksanakan ibadah umroh diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan besok dalam ibadahnya di kota Mekah, dan mudah-mudahan kembali di Cikarang dalam keadaan umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Doni Firdaus mohon bantuan doa Bapak sekalian untuk mendoakan almarhumah yang tercantum di sini, baik itu almarhum dari keluarga besar dari Bapak Doni dan almarhum dari Ibu Apip. Mudah-mudahan dengan bantuan doa Bapak sekalian, almarhumah dari keluarga besar dari Bapak Doni diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatus safar yang mati Allah, untuk acara pembacaan tawasul, pembacaan maulid pada malam hari ini
ini insya Allah nanti dilanjutkan dengan tausiah yang akan dipimpin oleh beliau guru kita yaitu Bapak Ustaz Slamet Aryadi. Namun sebelum acara ini dimulai, saya sekaligus mewakili keluarga besar dari Bapak Doni Firdaus dan Bapak Sugeng Rahayu. Yang pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang meluangkan waktunya di tengah-tengah libur panjang berkenan hadir menghadiri undangan kami untuk mendoakan keluarga kami. Mudah-mudahan niat bapak, niat ibu untuk hadir pada malam hari ini dari keluar rumah sampai akhir acara ini nanti dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan amalan yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan hadir kita di Malimatus Safar ini, mudah-mudahan kita juga akan terpanggil untuk ibadah umroh di Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Doni Firdaus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam acara pada malam hari ini, baik itu tempat penyambutan, penyajian dan lain-lain, sekiranya kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, kami atas nama keluarga besar dari Bapak Firdaus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Malimatus Safar yang dirahmati Allah, marilah acara pada malam hari ini sama-sama kita buka dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada beliau Bapak Ustaz Slamet Aryadi, waktu tambat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil alim azim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala aidan innal hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila umratin kafaratun adz-dzunub. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratul mukaramin, para alimul ulama, ustadz kiai, para ustazah, khusus yang berada di perumahan Negara Sri yang senantiasa kita muliakan, pada sesepuh tokoh agama masyarakat di lingkungan 03, terlebih ada Bapak Harun selaku Bapak RT Hormat, Pak Deso dan sepuh yang lain yang kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
para ustadz, ustadzah, serta ustadz Rahmani, ustadz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami yang senantiasa kita muliakan. Pada aparatur pemerintahnya baik sipil maupun militernya, dari mulai Bapak RW ataupun yang wakili, ada Bapak RT 02 ini Bapak Tidik, RT 03 ini Bapak Moklis. Ya, insya Allah kita ikuti apa yang menjadi program-programnya Pak, insya Allah beristimewa, yakni keluarga besar dari Bapak Doni Firdaus yang sedang berbahagia, pada adik Hadroh Pondok Pesantren Nur Falah yang apa doakan semoga diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga seluruh jamaah pada malam hari ini, baik bapaknya, ibu-ibunya, adik-adiknya, yang Allah doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa berikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini, kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabatul da'wah, menghadiri apa yang menjadi undangan Bapak Doni Firdaus keluarga dengan tanpa dengan suatu apapun. Dan nikmat yang Allah berikan kita syukuri bi qoulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala bibina syafi'ina wa qurrata sayyidina Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, yang senantiasa kita tunggu-tunggu apa yang menjadi syafaatul utmanya kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diakui umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul utmanya bi qoulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin mu'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya panjang kali lebar dalam cara ngomong, daripada ntar sehabis tawasulan bapak-bapak makan ngopi rokok seger, saya cuman nelen air liur. Nanti sekalian sedikit banyak saya berbagi pengalaman ke Pak Doni ya. Ya Pak Doni, tadi baru kok ngomong ada tausiahnya, orang saya disuruh berdoa doang malah ada tausiahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya ingin bercerita tentang adanya pengalaman saya awal daripada era 2003 kalau nggak salah ya nanti Bu. Ya, September 2023. Alhamdulillah dengan qadha qadarnya Allah, saksi hidupnya masih ada, yakni Pak Harun, Kang Siput, Jenderal Sudirman. Ya, salah satu surprise yang Allah berikan kepada saya awal perjalanan dari saya untuk diberangkatkan ibadah umroh ke tanah suci dengan tanpa adanya kasbin wala ta'abin. Kalau Pak Doni saya yakin beliau ada wacana rencana kepengen ibadah umroh, pasti ada persiapan nabung ya, ngumpulin gaji seumpama sebulan 15 juta untuk umroh, sisain 500.000 biasanya gitu 500.000 ada bagiannya karena kalah dengan kebutuhan yang lain. Ini saya hadus bin ni'mat Pak, bukannya saya pamer, biar bapak-bapak itu termotivasi, jangan gara-gara wah kayak mustahil kalau saya gaji cuma seminggu 700.000 kok bisa umroh. Sedangkan umroh kan saat ini ada yang 35, ada yang 34, ada yang 31, bahkan ada yang 21, 25, tergantung fasilitas daripada travel masing-masing. Intinya kita itu harus senantiasa optimis, semangat
Kalau saya dulu dapat amalia dari guru era tahun 94-95, kalau kita kepengen cepat dipanggil sama Allah pergi Baitullah, salah satu sehari semalam Pak amalin tuh sholawat minimal 500 kali. Itu yang pertama. Kedua, ketika ada sanak saudara teman berangkat ibadah haji ataupun umroh, kalau yang ibu-ibu tuh kasih kerudung mukna 1 paket, titip, suruh ninggal di Masjidil Haram. Kalau bapak-bapak berarti peci, baju koko, sarung, titipin. Cuman ketika bapak ikrar mau nitip, orang yang kita titipin harus ridho. Jangan merasa terpaksa, jangan merasa terbebani, apalagi diancam ya. Contoh Pak Doni, koper udah penuh ya, tahu-tahu Kang Ciput ke rumah titip 1 mukna sama baji sarung, suruh bahasanya nyampein ke Masjidil Haram, karena Pak Doni nggak mau dibawain golok. Jangan, ini salah satu menjadi hijab. Kalau kita ikhlas ridho ketika memberikan dan yang menerima ikhlas ridho membawakan, insya Allah Pak, saya itu kurang lebih waktu dulu itu ada 15 kali Pak saya pakai baju, peci, sarung. Setelah 11 kali baru tahun 2023 di ACC sama Allah, wasilahnya Gus Rozak Pak. Malam-malam saya habis bersihin deket lapangan kan buat parkiran tuh, dulu kan masih acak-acakan, ada kayu di atas kali. Saya bingung, ini kayu kalau saya bakar kasihan, sayang, takut-takut bisa dimanfaatin. Wakif-wakif terdahulu pasti kan masih berharap adanya jariah yang ia berikan. Akhirnya saya punya inisiatif, nih kayu saya kasih ke pondok, minimal di pondok kan banyak santri, ada si Raihan, ada kan orang di kayu yang agak jelek ya malah ya gitu. Nah, karena saking ikhlas ridhonya kita itu berbuat suatu kebaikan, alhamdulillah setelah 2 mobil itu kita turunkan di tanah kosong Pondok Gus Rozak, kita diajak ngopi, ngobrol, tahu-tahu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala diketemukan dengan Mang Ipul sama Gus Rozak. Ini kalau saya dikira bikin-bikin, saksinya ada ini Kang Sibut sama Jenderal ikut kemarin, Jenderal? Hah? Ikut ya? Pak Salim ya? Pak Salim. Tahu-tahu saya itu sama Mang Ipul. Nah, ini yang kita cari. Nah, saya kan bingung Pak, kayak seorang buron. Lah tahu-tahu kok ini yang kita cari. Kita ngalor itu ngetan ngulon nirakatin mistikhorain orang, belum ada gambaran, tahu-tahu sama Allah ditemukan saya kok ngomong ini yang kita cari, kan jadi serba bingung kita. Maksudnya apa Mang Ipul? Kita setiap memberangkatkan untuk umroh, kita nyari seorang ustadz yang sekiranya kriteria itu masuk dalam kriteria ketika beliau istikharoin Pak. Katanya sedang istikharoh, ada 3 ustadz sama Allah berikan sahabat, tahu-tahu diketemukan nama saya. Alhamdulillah, ini katanya Pak Slamet masuk kriteria. Orang saya itu cuma tukang bakso, nggak bisa pernah berbuat baik, ada cuma dosa dan dosa. Barangkali Maipul salah orang kan gitu. Alhamdulillah Pak, dari itu makanya saya begini, punya motivasi. Bapak saat ini di perumahan jangan sampai ada rasa capek berbuat baik. Berbuat baiklah terus walaupun orang puja seperti apa. Bahkan ketika kita berbuat baik masih dinilai buruk, berarti kebaikan kita itu lagi diuji oleh Allah, keikhlasannya seperti apa. Karena saya begini Pak, saya niatnya hikmah di Haigar, alhamdulillah ama Gusti Allah dibayarnya bukan dari orang Haigar, dari orang luar Haigar Pak. Contoh kecil, saya berbuat baik ke Kang Siput, belum tentu Pak ama Allah yang ngasih kebaikan itu Kang Siput, bahkan dia jadi nanti dari Pak Ali. Inilah rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya motivasi bagi orang yang saat ini memang ekonominya menengah ke bawah, jangan ada rasa bahasanya menyemelkan Allah, jalanin secara syariat-syariat yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Karena apa? Sebenarnya kalau kita pahami Pak, umrah itu nggak ada biaya Pak, gratis Pak umrah itu.
Yang bayar itu kan kayak kita nanti kayak Pak Doni transportasi dari rumah ke bandara ya. Terus habis dari bandara pesawat dari Soekarno-Hatta ke Jeddah. Setelah dari Jeddah kita perjalanan ke Tanah Haram, kalau ke Mekah dulu, kalau ke Madinah berarti ke apa namanya itu ya daerah Madinah ya Pak Ali. Baru itu kita kena transportasi. Kadang-kadang kan travel ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Makbar Kanjeng Nabi dulu. Cuman kalau saya suruh milih mending ke Mekah dulu. Karena apa? Kalau Mekah kita enak pulangnya Pak. Kalau kita ke Madinah dulu terus baru ke Mekah, pulang tinggal tepar Pak. Datamu paling dianggapin orang capeknya naudzubillah min dzalik. Itulah kenapa kita kadang-kadang butuh dengan adanya biaya. Iya. Intinya kalau Bapak yang sekarang saat ini kiranya mau nabung belum bisa nabung, berbuat baiklah terus, walaupun toh keadaan saat ini kadang-kadang nggak diterima baik oleh orang lain. Terus rajin-rajinlah ketika ada saat ini tetangga teman rekan yang berangkat umroh, korbanin tuh Pak baju sarung peci. Terus niatnya di mana Pak Samad? Niatnya gini, ya Allah, sampaikanlah saya untuk senantiasa bahasanya ke tanah suci, wasilahnya saya mengirimkan baju koko dan sarung peci Pak. Insya Allah Pak lambat laun akan terjawab oleh Allah SWT seiring adanya waktu yang Allah tentukan, karena hanya Allah yang tahu Pak kapan dan gimana. Saya pun bahkan ketika saat itu spontan Pak, ketika dengar katanya diajak umroh Gus Rozak sama Mang Ipul, kayak kena petir di siang hari. Orang saya itu kondisinya boro-boro mau buat umroh Mang Ipul, besok itu saat untuk beli beras istri aja masih 50-50. Saya gitu, dah Pak, yang penting Pak selamat, jaga kesehatan, masalah biaya segala macam saya yang nanggung. Bahkan ketika saya itu nggak malu Pak, ongkos mau dikasih, paspor mau dibikinin, cuman kan saya gengsi. Masa mana ke setiap malam Selasa nggak pernah saya kasih bensin, ibadah umroh semua dibiayain, kan gitu. Akhirnya saya punya inisiatif, wah nanya ke Bang Jack, kondisi saat ini yang kira-kira bisa cepet cair di mana. Akhirnya salah keberhatian, cair 10 juta, alhamdulillah bisa untuk bikin paspor, bisa untuk kondisinya ongkos ataupun bekal ke tanah suci, ziarah ke makam Nabi dan melaksanakan ibadah umroh. Inilah sejarah-sejarah yang kadang-kadang pengalaman kehidupan yang perlu kita amalkan dalam diri kita. Makanya bagi yang saat ini bahasanya lagi ekonomi, jangan kecil hati Pak. Allah itu ketika berkehendak nggak mandang itu kondisi ekonominya di bawah atau melihatnya nggak mampu. Kalau Allah sudah mampukan nggak akan pernah lihat beriahnya Pak. Kun fayakun. Allah dengan jelas di akhir dalam surat Yasin, inna ma'amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti akan kejadian Pak. Ya kayak contoh saya niatnya ngasih kayu bekas, pulang dapat hadiah umroh. Pernah kan saya cerita ada seorang wali santri soal ke guru bawanya singkong, cuman ikhlas, pulangnya dikasih kambing. Ada seorang kaya, dia niat tetangga saya nengokin anaknya, kondisinya kan berangkat ke sono, bawanya singkong pulang bawa kambing, berarti ntar saya berangkat dari rumah bawa kambing, pulang dapat sapi. Karena tomak kita akhirnya pulang bukannya bawa sapi, bawanya singkong. Inilah rela hidup kita kok. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah, seringlah kita berbuat baik dan berbuat baik. Janganlah gara-gara kita itu berbuat baiknya sering dinilai orang jelek terus berhenti. Jangan Pak, sayang terusin Pak. Terus ketika berbuat baik, janganlah kita itu berharap akan kebaikan orang yang kita berikan kebaikan. Mubazir Pak, kecewa Pak sama orang yang kita perbaiki. Udah kayak kita ke WC, mules, buang air besar, keluarkan, alhamdulillah lega. Itulah gambar ketika kita berbuat baik. Akhirnya ketika kita sudah siap, keikhlasan udah hakiki ada dalam hati, baru kata Allah, inilah kamu udah siap kondisinya untuk menjalani ibadah-ibadah sunnah yang lain. Teman saya pesan Pak Doni, ketika nanti niatnya ibadah umrah itu, kata Allah di Al-Quran jelas, innal hajja wal umrata lillah. Jadikanlah ibadah haji kalian
jadikanlah ibadah umroh kalian ini untuk wasilahnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada embel-embel ke tanah suci, ada niatan wah karir saya biar cepat naik, buang Pak. Niat umroh ke tanah suci biar usahanya lancar, mending jangan umroh dulu Pak. Niat ke tanah suci biar cepat kebeli rumah yang lebih bagus, jangan dulu Pak, tata dulu hati kita. Khawatir Pak jeleknya kita niat ke sono ama Allah kita itu bahasanya belum sesuai dengan kriteria yang Allah gambarkan, akhirnya kita ke sono bukannya murni untuk melaksanakan ibadah umroh, akhirnya apa, kadang-kadang sifat malas, sifat kadang-kadang apa ya, agak meriang, agak kurang sehat, jadi kendala dalam kita melaksanakan suatu ibadah. Karena perlu Bapak ketahui, yang namanya ibadah umroh ke tanah suci itu semua ibadah fisik, nggak ada yang non fisik Pak, fisik semua. Apalagi kalau kondisinya hutannya di lantai 20, turunnya udah lift yang ngantri. Kalau kemarin Mas alhamdulillah dapat hotelnya mah dekat, berarti asal turun hotel terus saya dapat lantai yang nomor 4, terus depannya itu pelataran Masjidil Haram, dekat Pak. Kalau yang bahasanya jalannya 1 kilo, 2 kilo, semua ya hati di situ. Kadang-kadang travel yang 25, ada yang 19, 20, kadang-kadang kan agak jauh daripada Masjidil Haram. Kita berjalannya ke pelataran itu semua saya 50 meter, terus pelatarannya ke masjid itu hampir 1 kilo ya Pak Ali, luas Pak. Terus jalannya kita dari masjid menuju yang namanya Ka'bah itu ya 1 kilo Pak, berarti kan ada 2 kilo 50 meter. Nah kalau ini kondisi kita lemah, pasti akan tidak mungkin mampu melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau besok Pak Doni jaga stamina. Kemarin udah lari-lari Pak Doni? Ya, boleh. Iya. Saya aja dulu juga gitu Pak, pagi-pagi habis subuh biasanya kantong lagi tidur, habis subuh tidur. Kalau saya rutinitas kalau nggak ke pasar belanja mah biasaan santri kan tidur, daripada ntar kalau bangun bikin kopi ngabisin rokok ya, yang tidur lagi ya aman. Itu kalau nanti fisiknya kita kuat, lari-lari, saya rutin lari, kadang muterin perumahan, lalu muterin di lapangan AT6, ketemu sama Pak Agus, bukannya malah bikinin kopi sama yang ngerokok lagi ya. Ini untuk menyiapkan daripada ketika kita melaksanakan yang namanya dari mulai kita perjalannya dari sini naik Soekarno-Hatta ke Jeddah ke Tanah Haram ataupun ke Madinah, setelah itu baru melaksanakan rukun umroh. Terus saya mau ngingetin Pak Doni, ada hal-hal yang harus dijalankan oleh Pak Doni. Kalau niat besok pagi keluarga diajak kumpul di depan rumah, terus baca niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat untuk umroh, niat untuk senantiasa menjaga hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kalau kata guru saya, azan biar apa? Setannya lari Pak. Jangan dibilang bid'ah, sesat, jangan. Kalau orang azan, orang mau umroh kok malah diazanin loh Pak. Nabi itu ketika ada petir, ada hujan badai, para sahabat suruh azan. Ketika genteng menghadapi perang, kita merasa tersesat, ada salah sahabat yang disuruh azan Pak. Kalau saya memaknai kenapa harus diazanin, takutnya nanti setan yang dari Indonesia ngikutin ke tanah suci. Akhirnya apa adanya ketika ibadah males Pak Doni. Ya, kadang-kadang kaki agak pegel, agak nggak enak badan habis perjalanan naik mobil, males Pak. Padahal kita hanya ke sana itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yakni semangat melaksanakan yang namanya ibadah. Ya, mata dunia. Ya. Karena apa, dengan semangat itu kita akan senantiasa punya motivasi. Jangan nyampe waktu-waktu yang Allah berikan saat itu bahasanya kita buang sia-sia. Kalau bisa Pak Doni, besok berapa hari Pak Doni? 9 hari Pak. Kalau saya dulu kan 13 hari, 13 hari itu 6 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Terus perjalanan kan 2 hari. Saya target, saya di Mekah selama 6 hari harus khatam Quran satu hataman, satu harus khatam.
Terus di Madinah walaupun 5 hari. Kalau Madinah kalau 5 hari nggak hatam kebangetan Pak. Kalau Madinah kan nggak ada selingan jalani rukun umroh. Cuman kita jamaah terus nungguin dari travel panggilan untuk ziarah ke Raudhah itu pun kalau dulu saya 5 hari itu cuma dapat panggilan 2 kali Pak, nggak banyak karena ngantri Pak. Itu pun posisinya kita itu dijemur dulu di belakang masjid, ngantri dari travel yang lain. Nanti setelah travel yang lain termasuk baru giliran kita. Semua dulu saya pakai travelnya kan Anamiro, jam Anamiro, betul baru dipanggil oleh para askar di sana. Ini salah satu perjalanan daripada suatu ibadah umrah. Karena yang pasti harus siap zahir sama batin, secara fisik harus sehat. Makanya saya harapin para orang-orang DKR ini mumpung masih pada muda Pak, jangan tua. Kalau saya sama Allah ya Allah, kalau nanti saya dikasih umur sampai 65 udah nggak usah dipanggil ibadah ke tanah suci. Kasihan rekan-rekan ya kalau bisa sama anak istri ataupun keluarga. Kalau enggak, jamaah yang kalian ntar merasa terbebani, kasihan. Mendingan ibadah yang setara pahala sebagai pahala ibadah umrah haji ialah ziarah ke makam orang tua. Bapak mau ziarah ke orang tuanya atau ibu atau bapak, sama Pak pahalanya kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ini salah satu solusi. Karena apa? Nanti perjalanan setelah kita nyampe di Jeddah, kadang-kadang katanya ada yang mengambil mikot setar daripada melaksanakan rukun umroh itu di pesawat ada Pak. Cuman alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah. Jadi setelah kita turun dari pesawat, kita itu disuruh ngumpul di lobi, ngumpul di musola, suruh mandi sunnahnya umroh. Setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat di musola untuk perjalanan daripada umroh. Inilah salah satu rukun yang harus kita jalanin, satu yakni niat. Walaupun Pak Doni besok dari rumah sudah niat, ketika nanti di Jeddah pun ketika mau tawaf menjaga niat tetap baca niat. Setelah kita baca niat ya Pak ya, berarti kan sudah sebutin kondisi kita udah mandi, udah sholat 2 rakaat tulil umroh, terus bahasanya udah selesai, mau berangkat naik ke mobil melaksanakan yang namanya ibadah umroh. Ketika kita sudah mulai setar ambil mikot, udah ganti baju yang kalau laki-laki kan pakai baju apa? Kain ihram ya. Laki-laki pakai ihram, kalau ibu mah terserah. Itu kita sudah nggak boleh ngapa-ngapain Pak. Bahasanya ketika kita masuk angin nggak boleh pakai presker. Ketika kita kadaknya bau di mobil nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau Bapak ketika sudah mengambil mikot, sudah perjalanan dalam proses melaksanakan rukun umroh, kok posisinya masih memakai hal yang bisa merusakkan ataupun batalkan umroh Bapak, berarti Bapak nanti akan kena dam ataupun denda. Karena apa? Perjalanan dari Bandara Jeddah ke Mekah itu perjalanan kurang lebih hampir 5 jam atau 6 jam ya. Dari Jeddah bandara. Jadi posisinya ketika perjalanan nanti pas posisi dari Jeddah ke Mekah, oh iya kalau yang 6 jam kan Mekah Madinah, iya sekitar 1,5 jam lah, kita ambil 1,5 jam. Bapak-bapak itu harus hati-hati, jangan nyampe melanggar hal yang bisa membatalkan rukun umroh. Karena apa? Satu, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai kain yang ada jahitannya, nggak boleh pakai tisu basah, atau tutup kepala kalau bahasanya laki-laki. Kalau perempuan mah enggak, itu kalau laki-laki. Terus nanti biasanya kan kita dikasih tahu mutawif, pembimbing kita masing-masing travel, Bapak mau lanjut atau ke hotel dulu. Cuman kalau ke hotel dulu ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh mutawif. Contoh, kadang kan orang ketika di hotel kan refleks tidur, tidur tahu-tahu gosok gigi. Ketika kita sudah pakai kain ihram Pak, nggak boleh gosok gigi Pak, pakai sabun. Pokoknya udah adanya kita waktu baca niat nawaitul umrata wa haramtubiah, udah itu yang harus saya terima. Mau badan kita baunya nggak enak, mau kondisi badan kita itu peliket ataupun apa, udah nggak usah
bersihin Pak, apa adanya. Ketika posisinya kalau kemarin saya istirahat di maktab itu kurang lebih 2 jam. 2 jam itu di antara jamaah sekitar 70, ada sekitar 25 orang yang kena denda Pak. Ada yang denda kisaran 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, tergantung kesalahan daripada jamaah tersebut. Kalau posisi kita banyak salah kayak pakai fresh care, minyak wangi, kadang-kadang bangun tidur tahu refleks mandi, habunan, pakai sampo. Ini kalau nggak dibayar dendanya, berarti umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah salah satu kadang kenapa kita dianjurkannya ketika masih muda, minimal daya ingat kita itu kan posisinya masih bahasanya baik semua Pak. Cuman kalau udah umur 70 tuh biasanya udah banyak lupanya. Tahu-tahu bangun tidur pakai rom kayak si ini bos limbah yang agak pindangin mau pom. Tahu-tahu main ke tempat saya sama Gus Rozak itu udah ganti celana, baju. Mang, kita itu lagi nanggung untuk melaksanakan rukun umroh. Rukun umroh kan ada 5 Pak. Niat, ambil mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Sebelum 5 ini selesai kita itu nggak boleh ngapa-ngapain dulu Pak. Udah gigi rasanya beli apa namanya itu nggak enak, udah biarin, nggak usah disilat, nggak usah disikatin. Setelah kita selesai yang namanya istirahat di Makkah ataupun lanjut, kita jalan ke namanya Ka'bah. Ka'bah itu kita tawaf 7 kali. Terus kondisi ketika kita nyampe di Ka'bah, janganlah kita itu punya kalimat di dalam hati dengan adanya makhluk Allah yang macam-macam itu kita senantiasa menghina, ataupun kalau orang Jawa ngomong itu dahwek. Lihat orang Afrika, wah kok jelek banget ya orang Afrika. Jangan Pak. Terus melihatin orang daerah bahasa Uzbekistan, orangnya kan nggak begitu kayak kita, agak kumuh-kumuh. Udah biarin Pak, karena kita lagi ibadah, lagi nanggung yang namanya rukun umroh. Adanya kalimat yang ada dalam lisan kita setelah kita melaksanakan perjalanan dari mikot tersebut ialah kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik. Itu aja. Kalau capek dengan kalimat itu, selingi istighfar, selingi sholawat, selingi tasbih, selingi takbir. Intinya kalimat-kalimat yang senantiasa bisa menjadi wasilahnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keliling tuh nanti kita tawaf sebanyak 7 kali, terus nanti sa'i 7 kali. Setelah itu selesai, barulah kita tahallul yang namanya selesai melaksanakan umroh. Inilah salah satu. Kalau Bapak kondisinya nanti pas posisi tawafnya itu kok capek terus kakinya nggak bisa jalan, ya otomatis nyewa tukang dorong. Ada Pak, ada juga yang kayak skuter itu nanti di pelataran. Cuman kan di atas Pak, nggak bisa langsung lihat dengan mereka. Terus Pak Doni hati-hati, biasanya ujiannya orang yang lagi melaksanakan umroh itu awal mulai kita itu jauh banget dari Ka'bah. Tahu-tahu itu kondisi pas waktu terakhir-terakhirnya kita itu tawaf, Ka'bah itu loh Pak di samping. Jangan nyampe kita nyenggol ataupun nginjek daripada pondasi Ka'bah, apalagi kain kiswahnya Ka'bah, karena di situ ada wanginya, minyak wangi Pak. Sekali kita nyenggol berarti kita pun kena denda. Apalagi nyampe ngelus-ngelus jangan. Kalau udah selesai yang namanya rukun umroh, setelah yang namanya tahallul, setelah tawaf itu selesai, baru kita itu sa'i antara Safa Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu tahallul. Tahallul itu adalah memotong rambut Pak. Cuman motongnya nggak harus banyak tuh, enggak. Sama motongnya biasanya diambil kanan, kiri, atas, sudah itu doang. Setelah kita posisinya sudah dipotong, berarti kita sudah selesai. Boleh kita itu kondisi motong yang lain. Cuman kalau kondisi kita itu posisinya belum dipotong, belum mengambil tahallul, jangan sekali-kali motong rambut daripada orang lain, karena kita belum selesai, masih menanggung yang namanya rukun umroh. Setelah kita selesai, baru diperbolehkan untuk memotong rambut orang lain. Contoh sama Pak Doni dan dipotong sama mutawif. Nanti Pak Doni kan berarti udah selesai nih rencanain rukun umroh, baru beliau boleh motong istrinya ataupun motong bapaknya. Kalau enggak, biasanya di sana banyak jasa, cuman kan bayar. Nanti kalau bersihin pas mau pulang sendiri. Kalau dulu karena ngirit bawa mesin sendiri Pak John, akhirnya di hotel dihabisin sendiri.
Kan tahalul itu nggak harus dihabisin, Pak, buat syarat doang. Yang penting ada bukti pemotongan doang. Jangan nyampe kadang-kadang kan seolah-olah masyarakat pemahamannya potong rambut itu harus habis, harus potong. Enggak, Pak. Yang penting depan dikit terus sampai kita selesai. Itu baru yang namanya tahalul. Kalau kita sudah selesai itu berarti kita sudah menyelesaikan rukun umroh yang pertama ataupun umroh yang pertama. Nanti kalau ada fasilitas umroh yang lain, umroh yang kedua, silahkan. Kalau merasa syarat rukunnya sudah terpenuhi semua, kita merasa nggak ada yang membatalkan umrohnya, berarti kita bisa umroh lagi untuk badali daripada orang tua sudah nggak ada, Pak. Nanti tinggal minta surat rekomendasi daripada mutawif, tolong bikinin surat pembuktian bahwasanya saya pun umroh yang kedua saya niatkan untuk orang tua saya, pahala yang semoga disampaikan kepada orang tua. Kalau saya dulu kan 3 kali, pertama untuk saya sendiri, kedua untuk bapak saya, kedua itu untuk saya. Karena apa? Bukti rasa kecintaan saya terhadap orang tua yang sudah tidak ada. Karena apa? Kalau bapak pun ketika saat ini punya orang tua yang sudah susah pun kadang-kadang, cuman ya nggak apa-apa, ini kan cuman beda pendapat. Kalau saya mending di rumah, Pak. Ya, kasihan. Namanya di sana itu terus gampang emosi, Pak. Gampang emosi, kadang-kadang gara-gara sepele, terus kondisinya lagi desek-desekan panas. Gitu gantian, kan kita nggak boleh seperti itu, Pak. Rofas, jidal, pusuk itu dibuang semua. Di sana itu kita harus senantiasa kalimat-kalimat yang memang tidak pernah ada larangan diucapkan oleh seorang jamaah umroh. Inilah salah satu hal yang saya berikan kepada Doni agar supaya lebih hati-hati Pak Doni, karena saya pun pernah menemukan suatu hadis ratusan ribu orang yang saat ini melaksanakan umroh, Pak. Sama Kanjeng Nabi paling 100 orang. Saya pun kemarin itu seolah-olah dalam rekod saya belum tergolong umroh yang mabrur, Pak. Belum tergolong umroh mabrur. Karena apa? Saya setelah selesai umroh, kalau saya umroh kan kadang di masjid itu kadang zuhur jam 12, jam 9 saya sudah ke masjid, Pak. Nah, sekarang saya kalau jam 9 di masjid, nah istri saya bisa nyusul, Pak. Ya, kebaikannya nggak pernah bisa saya terusin di Indonesia. Karena apa? Mabrur itu adalah menambah kebaikan. Sebelum umroh dia kondisinya orangnya pelit, berarti sehabis pulang umroh dia pun menjadi dermawan. Yang dulunya pas sebelum umroh sholatnya cuma 5 waktu, berarti tambah lagi untuk melaksanakan sholat sunnah dan seterusnya terus tergolong, itu baru namanya mabrur, bertambah suatu kebaikannya. Makanya hati-hati, Pak. Umroh itu bukan ibadah-ibadah yang bayangannya hanya untuk jalan-jalan, enggak, Pak. Makanya harus benar-benar dipahami dulu apa arti itu umroh, tujuan utama itu umroh apa. Makanya sering disampaikan ke jamaah, pokoknya asal kita itu niat hanya untuk menggapai ridhonya Allah, insya Allah di sana itu akan dipermudah, Pak. Cerita sedikit, saya di rumah itu gara-gara kena besi nyampe nggak bisa ke warung berapa minggu. Nah di sana, Pak, alhamdulillah, walaupun kaki saya itu bahasanya gede bengkak, sama Allah itu kondisinya masih digerakkan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang namanya umroh, Pak. Doni kalau udah selesai rukun umroh pertama itu, Pak Doni juga boleh tawaf lagi. Baru kalau toh mau kepengen sauk, nyium hajar aswad kalau bisa, ya, ataupun mencium rukun yamani, silahkan, Pak, nggak apa-apa. Kalau toh sudah selesai rukun umroh yang pertama, intinya ketika posisi lagi ngejalani rukun umroh, jangan sekali-kali Bapak ataupun jamaah memegang daripada Ka'bah, batal, Pak. Kasihan, ntar sama mutawif nggak tak utarakan, ini tanggung jawab saya sampaikan, tapi nggak punya dana, kan gitu. Akhirnya apa ya, mutawif andilo antara delima dan galau, ya. Terus yang terakhir saya pesan ke Pak Doni dan keluarga, jadikanlah perjalanan ketika Pak Doni diajak ke Taif suatu hal yang kadang-kadang bikin saya saat ini, kalau kita masih ngelorang miskin, Pak, kebangetan. Rasulullah ketika ditolak sama orang-orang Taif, beliau tinggal di antara Mekah Madinah itu di pertengahan, Pak. Batunya sekarang masih ada di bibir jurang. Kalau itu nggak ada yang jaga yang namanya malaikat, kalau orang tahu udah mati semua, orang udah minggir. Terus kondisinya itu kalau secara logika akal pasti jatuh. Cuman kan nama Rasulullah, jangan, barangkali kelak orang-orang Taif, duriah-duriahnya orang Taif itu kelak bisa masuk Islam. Akhirnya apa ya, itu tadi
enggak digeludurkan oleh Allah SWT. Sehingga Rasulullah ada bangunan kayak bentuk musola, rumah Pak paling 3 meter 3 meter yang dipakai Rasulullah untuk berdakwah. Apa arti daripada filosofi tersebut? Tanaman terima, tanaman bahasanya pemberian Allah harus kita nikmati, kita syukuri. Orang Rasulullah, orang yang ditawarkan ketika Muhammad itu kepengen Jabal Uhud saya jadikan emas, akan saya turutin. Ketika kondisi saat ini orang-orang Taif yang musuh engkau suruh meluluh lantakan akan Allah turutin, cuman Rasulullah tetap tetap sayang, nggak mau, karena mengingat adanya umat. Kelak ketika Rasulullah ada gambar seperti itu, bagaimana kelak ketika umat-umatnya Kanjeng Nabi melaksanakan umroh? Ketika saat ini Jabal Uhud jadi emas, saya yakin orang-orang nggak bakalan mau umroh Pak, cuman jalan-jalan doang, ngambil itu emas di Jabal Uhud baru pulang ya. Lupa tujuan utama untuk tawaf, untuk sa'i, untuk bahasanya melaksanakan daripada rukun umroh ataupun haji. Inilah kebijaksanaan dari baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, al-umratu ila umratin kafaratun dzunub. Semoga umroh Pak Doni yang saat ini ia jalankan dan kelak ketika Allah panggil lagi umroh yang lain bisa menjadi wasilahnya kifarat atas dosa-dosanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kata-kata yang indah yang kita terima dari Allah kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita dosa kepada Allah bisa dihapus dengan adanya kita ibadah ke tanah suci. Cuman kalau adanya dosa kita dengan hakul adami tidak akan mungkin diampuni ketika kita belum ikrar meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Makanya kayak gini itu tradisi para ulama, daripada Pak Doni nyewain satu-satu ke rumah, udah diundang nanti pas malam qiyam apa muter ya, minta maaf, minta doanya biar saya dikasih kelancaran. Ketika pernah saya ngomong jorok ke kamu, saat ini saya minta maaf. Itu ikrar ketika kita membersihkan untuk dosa-dosa hakul agama, sehingga ketika kelak dia berangkat di sana pun akan merasa nyaman dan dimudahkan segala urusan melaksanakan rukun umrohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ikhtiar Pak, jangan dikira kita untuk ngadeni seperti ini biar dibilang orang yang paling kaya, enggak, untuk menjalani syariat biar dosa-dosa yang untuk hakul adami minimal berkurang, dosa-dosa hakul adami sudah enggak ada. Insya Allah ketika adanya selesai, berarti untuk kepada Allah pas pulangnya sudah bersih daripada dosa-dosa kepada Allah maupun kepada makhluk. Akhirnya apa? Tergolong menjadi orang-orang mabrur ataupun mabrur, sehingga akan ditambah kebaikannya hari demi hari. Terus istiqomah Pak, ada yang paling berat itu ketika istiqomah. Saya pun kadang-kadang kalau lagi sifat hanya mundur ke masjid sholat itu malas Pak. Mang lagi lempeng karena iman manusia itu kan ya langsung wayang bos, kadang tambah kadang kurang. Kalau lagi tambah ya sebelum adzan kadang-kadang mau ke masjid, kadang-kadang kalau lagi berkurang teriak-teriak udah komat baru jalan. Inilah kriteria iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itulah sedikit pengalaman yang saya sampaikan ke Pak Doni, dan saya pun bisa mendoakan semoga Pak Doni beserta keluarga nanti wasilah ikhlas ridhonya para jamaah yang hadir pada malam hari ini menjadi suatu tanda akan diampuni dosa-dosa Pak Doni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan marilah doa bersama pada malam hari kita mulai. Namun senantiasa sebelum kalimat thayyibah bacaan mulai kita laksanakan, kita awali dengan baca kalimat istighfar dan kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim.